Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin berbahagia, sepertinya sudah siap. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan hari ini akan kita ikuti bersama pemaparan materi yang nantinya akan dipandu oleh Asisten Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Bantul, berkenan dipandu oleh Bapak Insinyur Pulung Haryadi, MSc. Kami persilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang kami hormati, Pak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu Forkompinda yang hadir lewat Zoom meeting juga yang kami hormati, Pak Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Sekda, Pak Asisten, dan Kepala OPD yang juga ikut Zoom meeting pada hari ini. Moga-moga semuanya sudah ready dengan kondisi saat ini dan hadirin yang berbahagia, kepala-kepala lembaga masyarakat yang juga ikut meeting pada musrenbang ini yang juga kami hormati. Hari ini kita akan membahas tentang musrenbang RKPD tahun 2022 yang mana semuanya proses sudah dilalui dari forum konsultasi publik, kemudian musrenbang Kapanewon, kemudian berkaitan dengan pagu indikatif sampai kepada input dari usulan dan aspirasi dari masyarakat melalui Dewan, kemudian juga penyusunan rancangan LKPD sudah kita selesaikan hari ini, kemudian kita akan melaksanakan musrenbang RKPD 2002. Adapun tema yang kita ambil adalah penguatan produk unggulan didukung SDM dan infrastruktur yang jelas. Tadi dari arahan Pak Bupati masih berkaitan dengan penonjolan di pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian bagaimana pengentasan kemiskinan, di fokus sosial di pos kesehatan, dan di LH adalah dengan persampahan. Baik, hari ini kita akan membahas dengan berbagai narasumber. Yang pertama adalah dari DPRD berkaitan dengan pokok-pokok pikiran Dewan, kemudian dengan Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Beni, yang nanti juga akan menyampaikan materinya melalui meeting, kemudian juga berkaitan dengan yang di Kabupaten Bantul, ini oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bantul. Baik, dari tiga narasumber tersebut, berkenan yang pertama adalah dari DPRD berkaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka RKPD tahun 2022. Karena ini juga secara meeting, untuk itu kami persilahkan teman-teman untuk bisa menyambungkan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Monggo. Terima kasih Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bantul, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda DIY, Perlu kami sampaikan pula sambil menunggu bahwa hari ini yang tercatat hadir kami laporkan pada Pak Bupati adalah 148 berkaitan dengan yang berasal dari instansi pemerintah, kemudian Bapeda, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bantul, kemudian ada beberapa organisasi profesi LSM, organisasi wanita, dan beberapa dari
proyek manajemen support Borobudur Jakarta Prambanan. Sehingga memang kalau dari segi personil atau peserta ini cukup lengkap, sehingga nanti diharapkan diperoleh pandangan dan arah kebijakan RKPD tahun 2020 lebih komprehensif dan lebih lengkap itu. Ya, saya kira beberapa kaitannya dengan IT memang harus menunggu apabila terjadi problematika, tapi kami berharap segera bisa dirampungkan. Tes. Nggih, Bapak. Nggih, sampun terdengar, Bapak? Siap, sampun. Nggih, dalem bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bantul, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Pak Sekda beserta segenap jajaran OPD se-Kabupaten Bantul, Bapak-Bapak Ibu dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Bantul dan hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama secara daring dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan RKPD Kabupaten Bantul tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Bapak Ibu dan hadirin, halo ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, musyawarah pembangunan rencana kerja pemerintah daerah KPD yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian musyawarah dari musyawarah tes. Terdengar, Pak, terdengar. Lanjut, ya. Pak. Oke. Musrenbang pada saat ini yang dilakukan hari ini adalah merupakan rangkaian musyawarah desa, rangkaian musyawarah kecamatan, dan itu untuk seluruh lembaga dan tokoh masyarakat yang mengikuti dipersilakan nanti untuk melaksanakan musyawarah bersama melalui forum Musrenbang secara daring pada hari ini juga. Kami berharap hal ini tidak mengurangi dari keseriusan pembahasan serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bantul. Dan agenda ini sangatlah penting bagi DPRD maupun pemerintah daerah serta jajarannya yang sampai dengan tingkat paling bawah untuk menyampaikan aspirasi, usulan, itu yang nantinya akan dapat dijadikan bahan materi dalam penyusunan konsep perencanaan pembangunan mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat Bantul pada tahun 2022. Dan kami dari DPRD juga nantinya akan menyampaikan beberapa hal, termasuk di dalam slide ini sudah kita berikan gambaran-gambaran bagaimana pokok-pokok pikiran DPRD, dan harapannya nanti ini juga akan membantu dalam rangka perencanaan rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dari hasil musyawarah bersama melalui forum Musrenbang ini nantinya kami harapkan dapat menghasilkan kesepakatan. Hasil Musrenbang juga dilaksanakan secara online pada hari ini, merupakan pengukuran untuk percepatan capaian program di tahun 2022.
dengan memperhatikan permasalahan yang masih kita hadapi dan isu-isu strategis yang ada dan relevan untuk menjadi perhatian pada tahun 2022. Maka kami dari DPRD Kabupaten Bantul menyampaikan pokok-pokok pikiran yang didapat dari reses maupun dari penjaringan aspirasi oleh anggota DPRD sebagai berikut. Dan landasan hukumnya sudah ada terpampang di depan. Kemudian kita bergeser lagi ke maksud tujuannya. Saya kira itu dalam menyusun untuk itu, dan kami dapat menyimpulkan ataupun merangkum salah satunya adalah satu, untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari pemerintah daerah maupun sampai pelayanan di tingkat pemerintah desa. Kemudian kami juga nantinya pengalokasian anggaran diharapkan dapat bersinergi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah ataupun mereduksi ketimbangan antar wilayah, diarahkan untuk belanja publik ataupun belanja yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga, persoalan ketimpangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pembangunan kawasan pedesaan menjadi fokus utama dalam isu pembangunan antar kawasan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terwujudnya lingkungan yang bersih, tertata, dan mampu meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Yang keempat, ketersediaan dan profesionalitas sumber daya dalam pengelolaan anggaran, menumbuhkan, memberdayakan kelembagaan bagi masyarakat sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan. Yang kelima, prioritas anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin secara singkat tadi kita sampaikan rangkuman dari pokok-pokok pikiran DPRD dan harapannya nanti bisa masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul di tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga nantinya dapat menjadi bagian dari penyempurnaan RKPD dan dengan harapan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menyatukan langkah bersama menentukan arah pembangunan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Dan dokumen RKPD ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjadi landasan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, LKPJ, serta LPPD di Kabupaten Bantul. Sebelum kami akhiri, kami dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami mengajak marilah kita bersama-sama bergerak bersatu padu dan berkomitmen untuk mengantisipasi penyebarannya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul dan tidak terlalu panik untuk tetap menjaga kebersihan, perilaku hidup sehat, menerapkan 5M. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, diikuti dengan pulihnya kegiatan masyarakat, dan kami juga berharap agar segera Bantul ini, Bumi Projo Taman Sari ini terbebas dari COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi dan membimbing langkah kita semuanya di Kabupaten Bantul ini. Amin.
Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Anung atas paparannya. Jadi ada beberapa pokok-pokok pikiran yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama, masukan beliau yaitu berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Kemudian adalah desa sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian berkaitan dengan layanan dasar. Dan yang terakhir adalah profesionalisme SDM. Saya kira beberapa masukan dari atau paparan hari ini dari Pak Anung selaku Ketua DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut. Dan ini kita catat nanti bisa kita diskusikan setelah paparan dari ketiga narasumber. Baik, selanjutnya kami mohon yang kedua adalah paparan berkaitan dengan rancangan RKPD Kabupaten Bantul tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, Pak Isa. Untuk itu waktu sepenuhnya kami sampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, Pak Wakil Bupati Bantul, yang terhormat Pak jajaran Forkopimda, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Sekda dan jajaran asisten, yang hormati seluruh kepala UPD dan Panewu dan perwakilan lurah yang hadir, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin untuk menyampaikan slide rencana kerja pemerintah daerah yang sudah kita susun untuk tahun perencanaan 2022. Outline-nya kira-kira isi dari nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama visi misi, yang kedua capaian kinerja tahun 2020 berisi tentang ukuran ekonomi makro, dan yang ukuran meso isinya terutama indikator kinerja utama. Yang berikutnya outline tentang permasalahan dan isu strategis. Kemudian kita sampaikan juga tema-tema pembangunan tema pembangunan kita, dan mungkin nanti kita sandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional supaya terlihat harmonisasi dan sinkronisasinya. Selanjutnya untuk prioritas pembangunan, dan yang terakhir nanti berkenaan dengan prediksi kemampuan keuangan. Mohon izin untuk yang pertama berkenaan dengan visi misi. Yang sudah tersampaikan oleh beliau Bapak Bupati tadi, visi sudah, kemudian kita sampaikan yang berkenaan dengan misi. Kita punya 5 misinya. Saya perlu sampaikan ini berkenaan dengan kata kuncinya saja. Yang pertama, kata kunci untuk misi pertama ini berkenaan dengan reformasi birokrasi. Kemudian kata kunci yang kedua, misi yang kedua ini berkenaan dengan penyiapan sumber daya manusia unggul yang mempunyai ciri budaya istimewa. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan penguatan potensi lokal. Kemudian yang keempat ini berkenaan dengan menjaga kualitas lingkungan hidup berserta dengan infrastrukturnya dan pengelolaan risiko bencana. Yang kelima berkenaan dengan masalah kesejahteraan
sosial. Kemudian Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak, perempuan dan difabel. Ini yang misi yang beliau Bapak Bupati dan Wakil Bupati akan melaksanakannya sepanjang masa jabatan. Kalau diwujudkan dalam dokumen, sepanjang dokumen RPJMD nanti, dan untuk tahun 2022 tentu menjadi sangat penting karena langkah awal untuk melaksanakan misi tadi. Lanjut. Perlu saya sampaikan yang pertama untuk capaian kinerja makro ini memang mungkin sudah familiar bahwa ada kontradiksi antara IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita yang tinggi. Akan tetapi faktanya kemiskinan naik. Pertumbuhan ekonomi tumbuh tapi negatif. Gimana nih? Tumbuh tapi negatif itu ya. Pertumbuhannya negatif. Untuk tahun 2020 semua. Nah, oleh karenanya ini mungkin perlu menjadi landasan bahwa pemikiran untuk program-program selanjutnya, bahwa PR besarnya saya kira untuk menjawab hal ini. Lanjut, Mas. Nah, kemudian untuk yang indikator tingkat meso, ini berkenaan dengan indikator kinerja utama, yang mana yang kami beri warna itu dalam laporan kinerja yang terakhir itu masih kita sebut tidak tercapai begitu saja. Nah, ini tentu saja akan menjadi salah satu prioritas yang akan kita laksanakan untuk tahun 2022 dengan tetap mempertahankan kinerja yang sudah tercapai, bahkan meningkatkan. Lanjut. Nah, ini untuk yang permasalahan pembangunan yang kita hadapi. Yang pertama, untuk berkenaan dengan sumber daya manusia. Kita masih ada kematian ibu, bayi, kemudian juga ada stunting, kemudian kualitas pendidikan dan tenaga pendidik yang belum rata. Terlebih posisi saat ini karena imbas dari pandemi. Kemudian berikutnya kualitas tenaga kerja, ini yang tidak memenuhi kompetensi, terlebih juga terbukti ketika ada pandemi ini agak gagap untuk beradaptasi. Selanjutnya, masalah ketimpangan. Ketimpangan kita bisa dibedakan menjadi ada ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah. Juga dicirikan pertumbuhan dari PDRB itu per kapita masih belum optimal, yang pada akhirnya ada ketimpangan dari Gini rasio. Kemudian kita perlu juga melihat bahwa industri kreatif kita memang kreatif, tapi belum bisa optimal. Nah, mudah-mudahan nanti kita step by step akan bisa menjadi, paling tidak ada pengakuan dari internasional bahwa kita memang kabupaten kreatif. Lanjut. Selanjutnya untuk tema keberlanjutan, ini berkenaan dengan degradasi lingkungan. Fokusnya beberapa hal, yaitu mencakup soal kualitas air minum dan sanitasi. Juga berkenaan dengan alih fungsi lahan, kemudian berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup. Berikutnya berkenaan dengan degradasi sosial, terutama yang barangkali sering menjadi sorotan itu berkenaan dengan kenakalan remaja dan juga
keselamatan berlalu lintas, tapi yang mohon maaf belum saya sampaikan, belum saya tulis ini berkenaan dengan intoleran. Karena beberapa kali menurut catatan, terutama di tingkat DIY, penyumbang intoleran di DIY salah satunya dari Kabupaten Bantul, katanya demikian. Maka ini mungkin nanti perlu ada hal-hal yang dikerjakan. Yang selanjutnya tentu saja soal kemiskinan. Nah, selanjutnya untuk tema keberlanjutan ini tentu ada fokus di bencana. Bagaimanapun pembangunan itu akan sia-sia kalau kita tidak siap berkenaan dengan bencana. Bencana ini fokusnya ada dua, bencana alam dan bencana non-alam. Seperti sekarang misalnya pandemi COVID. Kemudian untuk tema reformasi birokrasi, ini kita perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kenapa? Karena memang kapasitas, nanti yang terakhir barangkali masalah budgeting itu termasuk menjadi permasalahan untuk pembiayaan kita, melaksanakan pembangunan. Kemudian yang kedua, fokus juga terhadap adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya berkenaan dengan ease doing business atau kemudahan berusaha. Rangkaian-rangkaian ini yang nanti juga akan akan menjadi fokus di dalam tahun 2022 berkenaan dengan reformasi birokrasi. Lanjut. Nah, ini isu strategis yang ada di Kabupaten Bantul. Yang pertama berkaitan dengan SDM. Inti dari yang isu ini kata kuncinya bahwa SDM ini perlu tumbuh secara fisiknya bagus, intelektualnya juga bagus. Ini belum menyangkut yang rohani, saya itu belum. Jadi kami masih fokus di yang pertumbuhan fisiknya baik, kemudian sasaran intelektualnya juga baik. Kemudian yang tadi saya sampaikan, yang kedua soal ketimpangan, ini terdiri dari pendapatan dan ketimpangan wilayah. Yang berikutnya, isu-isu keberlanjutan berkenaan dengan SDGs, yang isinya degradasi lingkungan, degradasi sosial, dan manajemen bencana. Sementara untuk reformasi birokrasi itu berkenaan dengan tata kelola pemerintahan. Lanjut. Untuk tema RKPD, yang kita sandingkan dengan tema RKPD DIY dan RKP, ini kira-kira tampak seperti ini. Nah, saya kira sudah selaras, kalau nasional ada ekonomi, kita juga terwakili dengan produk unggulan. Sementara di nasional ada reformasi struktural, saya kira ini berkenaan dengan sistem-sistem yang akan dijalankan secara berbeda. Kemudian untuk DIY, ini soal SDM, kemudian ada sektor strategis untuk pemulihan ekonomi maupun pemulihan sosial. Kira-kira di tempat kita sudah harmonis dan selaras dengan ini. Selanjutnya. Penyandingan prioritas pembangunan. Ini untuk prioritas kita di Kabupaten Bantul berkenaan dengan produk unggulan juga akan selaras dengan yang ada di DIY berkenaan dengan sektor-sektor unggulan. Di nasional itu menyasar di dua tema, yaitu ketahanan ekonomi dan pengembangan wilayah. Yang kedua, di tempat Kabupaten Bantul ini ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, demikian pula pemberdayaan SDM dan secara agar sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi.
Di nasional juga ada untuk SDM dan pembangunan kebudayaan. Yang ketiga, prioritas kita ada di pemantapan infrastruktur pendukung ekonomi di DIY, peningkatan infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya dalam arah yang sama. Di tingkat nasional juga demikian. Yang berikutnya, pemantapan perlindungan lingkungan sosial dan bencana untuk DIY mewujudkan pembangunan yang merata, selaras, dan lestari. Saya kira kelestarian ini menjadi selaras di tempat kita. Di nasional sama dengan tempat kita. Kemudian yang terakhir prioritas mengenai penguatan reformasi birokrasi di DIY berkenaan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian di nasional stabilitas dan transformasi pelayanan publik. Lanjut, Mas. Untuk RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2022, pelaksanaannya kita kemas paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, kemasan yang kita sebut program premium. Program premium ini kita juga berikan julukan atau nama. Yang pertama untuk yang gemar canting. Gemar canting itu gerakan masyarakat sadar gizi cegah stunting. Sasarannya ini posyandu. Sasaran yang akan kita garap. Kemudian yang kedua, gelang kembang. Ini gerakan penunjang tumbuh kembang anak, ini yang PAUD. Yang berikutnya, pelataran. Pelataran ini juga untuk SLRT sebagai tempat rujukan atau layanan masalah sosial secara one stop service. Kemudian ada yang program community based service, tapi mohon maaf belum tercantum di sini, yang kita sebut saja program bantuan pedukuhan yang 50 jutaan dengan sasaran sebagai cara kita untuk lebih menjamin pemerataan dalam pembangunan. Harapannya ketimpangan wilayah juga bisa teratasi dari situ. Lanjut. Oh, ini yang saya sampaikan tadi, community based inisiatif program yang 50 jutaan untuk pedukuhan. Tujuan akhirnya adalah sebetulnya kita ingin ada keberlanjutan terhadap program-program pembangunan yang sudah kita letakkan atau sudah ada di masing-masing wilayah. Bagaimana dirawat, bagaimana menjadi bersih, bagaimana ditambah atau diadaptasi ketika ada hal-hal yang baru. Lanjut. Kemudian kita kemas yang kedua atau kemasan kedua namanya program strategis. Apa bedanya yang premium dan strategis? Yang strategis lebih dominan dikerjakan oleh OPD, penanggung jawab, sementara kalau yang premium itu kerja keroyokan atau kerja kolaborasi. Untuk yang kesehatan, ini fokus di kesehatan, ini penanganan pandemi COVID-19, ini di samping gugus tugas ada Dinkes, RSUD misalnya begitu. Kemudian yang kedua pelayanan terpadu, ini posyandu maksudnya pos pelayanan terpadu. Kemudian untuk tema Merdeka Belajar di pendidikan, ini ada PAUD, kemudian bimbingan konseling. PAUD yang di sini dimaksud adalah PAUD sekretariatnya yang ada di Dinas Pendidikan.
Kalau PAUD yang eksekusinya di masing-masing pedukuhan misalnya itu nanti keroyokan. Yang ketiga, digitalisasi pendidikan, kita fokusnya masih pada infrastrukturnya. Kalau kurikulumnya sudah dari nasional dan sebagainya, tapi yang kita lakukan adalah infrastruktur, terutama bagaimana koneksi atau backbone atau jaringan itu bisa sampai ke wilayah-wilayah, keseluruhan wilayah. Sementara selanjutnya untuk yang ekonomi, ini masih ke pemulihan ekonomi di tim ekonomi masing-masing OPD. Selanjutnya ada masih fokus juga di pasar seni Gabusan yang pasar seni dan wisata Gabusan, sekarang namanya begitu, yang perlu kita dorong untuk betul-betul menjadi salah satu tempat memulihkan ekonomi kita. Yang ketiga, Pasar Bantul. Kenapa Pasar Bantul masih ada? Karena menjadi etalase jalur menuju YIA. Sehingga mudah-mudahan ketika ada yang melalui jalur ini, jalur Jalan Bantul menuju YIA, tampak wangun lah, bisa pantas untuk dilihat. Juga bisa untuk tempat peristirahatan. Yang keempat, kita melanjutkan untuk yang agrowisata Bukit Dermo, hanya sekarang relatif yang menangani dari dinas, hanya sedikit dengan dinas pertanian dan dinas pariwisata. Kemudian di sisi kesehatan, ini berkenaan dengan layanan, kesejahteraan maksud saya, ini berkenaan dengan layanan sosial dan bencana, yang ada di dinas sosial maupun BPBD. Lanjut. Untuk prediksi kemampuan keuangan, ini setelah berangkat dari hitung-hitungan kami sampai hari terakhir sebelum naik menjadi materi ini, pendapatan daerah kita prediksi berada di angka 1,8, sementara belanjanya di 1,9 sekian, atau defisit atau kekurangan anggaran di sekitar 105 miliar sekian defisitnya, atau yang semula kami berjibaku untuk di bawah 5%, ternyata ini sudah di atas 5%, di atas sedikit dari 5%. Nah, oleh karenanya tentu saja kita akan nanti akan berharap ada sumber-sumber pembiayaan lain yang mana yang seharusnya sudah kita planning untuk kita kerjakan dengan APBD ternyata enggak nyanda, maka kita nanti akan minta bantuan dari berbagai sumber pembiayaan termasuk dari DAIS, dari DIY, atau dari pusat dengan DAK-nya atau sumber dana yang lain, dan termasuk dari pembiayaan PKBL atau CSR zaman lalu. Nah, untuk CSR kami akan koordinasikan besok hari. Artinya apa? Kami hitung-hitungannya untuk program kita kira-kira ya kekurangannya sekian itu, nanti bisa kita bagaimanalah supaya bisa mendapatkan sumber pembiayaan lain agar rencana kita bisa berjalan di tahun 2022. Saya kira itu barangkali dari materi dari saya. Kekurangannya kami mohon dimaafkan. Oh ya, mohon izin untuk nanti ada masukan di RKPD bisa disampaikan melalui alamat tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas masukannya nanti, dan kekurangan saya dalam penyampaian mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Isa, paparan kaitannya dengan RKPD tahun 2022, di mana ada beberapa yang bisa kita catat tentang problematikanya, yaitu fokus di tahun 2002, ini ada 4, yaitu SDM,
kemudian berkaitan dengan ketimpangan, kemudian berkaitan dengan keberlanjutan dan reformasi birokrasi yang masih juga dari beberapa fokus tadi ada beberapa problem yang hari ini bisa kita sarikan atau kita catat berkaitan dengan angka kematian ibu dan bayi tahun 2020 cukup tinggi sehingga di 2021 juga menjadi perhatian. Kemudian berkaitan dengan stunting, ketimpangan pendapatan, kaitan dengan Gini rasio, kualitas pendidikan, dan lain sebagainya, yang tentu saja nanti sebagai bahan diskusi atau untuk menjadi masukan di sesi berikutnya. Selanjutnya kami mohon kiranya berkenan Pak Beni untuk menyampaikan paparan yang ketiga yang berkaitan dengan arah kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Untuk itu, waktu kami sampaikan sepenuhnya ke Pak Beni. Sumonggo, Bapak. Matur nuwun Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua yang hadir, baik daring maupun luring, Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul tahun 2022, diparingi kesehatan dan kemudahan, dan insya Allah pula kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, jadi hadir langsung juga Pak Ketua DPRD, Pak Hanung, kemudian pimpinan Forkompimda Kabupaten Bantul atau yang wakili, Pak Sekda, Pak Asisten, seluruh jajarannya sampai ke Kapanewon dan Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di Musrenbang, baik luring maupun daring yang kami hormati. Terima kasih dan mohon maaf tadi kami nyontek paling terakhir karena di jam yang sama ada dua agenda. Pertama menyelesaikan akselerasi proses pertumbuhan ekonomi, diskusi ekonomi makro dengan Bappenas, kemudian juga masih harus menerima kedatangan dari Sulawesi. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Ibu Bapak yang kami hormati, jadi nantinya pada aras perencanaan akan menjadi pembiasaan bahwa perencanaan itu harus berbasiskan eviden dan data-data yang pernah dicapai supaya kita bisa mengukur langkah kita sudah sampai sejauh mana, lalu seterusnya menentukan strategi hal-hal yang belum mampu kita capai dan memperbaikinya di tahun kinerja berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan itulah nanti akan menjadikan bagian yang tidak terpisahkan antara kami dengan pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kota SDIY supaya kita bisa bercermin dari kacamata efektivitas program kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Sebagai ilustrasi, dulu pertumbuhan kita termasuk paling tinggi nasional 6,59, tahu-tahu ada musibah pandemik, kita ratanya turun di -2. Artinya kontraksi ini luar biasa, hampir keseluruhan sendi ekonomi itu mengalami kontraksi. Tapi ingat Ibu Bapak, masih ada 6 sektor yang mampu bertahan dan tumbuh pesat di tengah-tengah pandemi. Jadi kalau listrik dan gas kan kebutuhan, lalu kita harus daring di rumah dan lalu kita banyak berinteraksi di rumah, ini ya tumbuh tidak banyak tapi masih tumbuh. Kemudian yang mengagetkan kita adalah tumbuhnya real estate di 1,27. Yang menguatkan kita lagi adalah pertanian yang mampu tumbuh di 4,47 ya, di tengah tekanan yang luar biasa. Kalau jasa pendidikan, kemudian kesehatan dan Kominfo ini dampak langsung sehingga semuanya tumbuh melesat. Oleh sebab itu dari kontraksi ini mencerminkan kita sebetulnya masih di tengah-tengah semua terjadi kontraksi minus, masih ada yang bisa kita kuatkan dengan mendorong daya laku kita ke depan yang masih tumbuh positif dan mengurangi akselerasi yang negatif menuju ke titik positif. Sehingga Ibu Bapak, inilah yang nanti kita menjadi cerminan kita. Ya, terima kasih dibantu dari Bantul ya.
memang sekali lagi kami semua tidak ingin berlindung di angka-angka statistik yang sifatnya anomali. Nanti kalau kita selalu berlindung di angka-angka anomali, kita nanti tertidur pulas gitu. Ini bisa ditunjukkan anomalinya gitu. Di tengah pandemi ternyata tingkat pengangguran kita kecil sekali dibandingkan dengan nasional. Nasional itu melejit, tingkat penganggurannya di angka 7,07. DIY kecil ya, ratanya itu jauh di bawah nasional 4,57. Kemudian bila dibandingkan di Jawa Bali, maka tingkat pengangguran terbuka kita itu pada kategori paling rendah. Ini kan kalau melihat datanya tadi agak ekstrim. Kemudian juga begitu, tingkat pengangguran terbukanya juga kalau dihitung itu juga sangat kecil. Termasuk di dalamnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Kita juga pada posisi tinggi, artinya penganggurannya kecil, tingkat partisipasi angkatan kerjanya tertinggi gitu. Tapi kok kita masih mengalami tumbuh minus yang luar biasa. Lanjut, bisa dibantu. Ini kalau kita lihat tingkat kemiskinannya, agregasinya, kalau kota desa itu warnanya yang hijau gitu, kemudian yang merah itu perdesaan, kemudian yang biru perkotaan. Saya kira ini bisa mencerminkan ketika kita melejit angkanya, janji DIY di RPJMD tahun ketiga ini sebenarnya di angka 11, tapi kita malah tumbuh minus ya, sehingga angka kemiskinan kita naik ratanya menjadi 12,80% atau setara dengan 504.140 jiwa. Ini mengalami peningkatan setelah tahun 2015 sampai 2019 kemarin, kita mengalami penurunan terhadap angka kemiskinan ya. Konon katanya penyumbang utamanya adalah karena dampak pandemi COVID. Ya. Berikutnya, cerminan ini menggambarkan perilaku berikutnya, Ibu Bapak, di mana lalu kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, gitu, terus kita bisa melihat potret berikutnya tentang bagaimana ketimpangan tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda Bantul, meningkatnya gap baik rasio maupun Williamson-nya mengalami gap makin melebar gitu. Walaupun kalau kita melihat pada sisi pedesaan lebih kecil, gap-nya itu lebih kecil walaupun naik tapi 0,0 sekian gitu. Tapi kalau di perkotaan terasa betul makin timpang karena di perkotaan didukung oleh sektor jasa. Padahal jasa adalah salah satu yang mengalami hampir berhenti gitu. Ya terutama jasa pariwisata, jasa pendidikan itu nyaris hampir berhenti, sehingga ini gap-nya makin melebar di sektor perkotaan. Agregasinya di DIY di angka 0,437 atau 439. Ini menunjukkan karakteristik bahwa di pedesaan masih tertolong adanya pertumbuhan di pertanian tadi. Tetapi Bapak, pada sisi yang lain nih Bapak, IPM kita itu paling tinggi, ya, paling tinggi kedua setelah DKI di angka 79,97. Jadi kalau dilihat dari data-data statistik ini mulai menunjukkan anomali lagi gitu. Kemiskinannya tinggi tapi IPM-nya juga tertinggi gitu. Sementara rata-rata lama sekolah di DIY adalah ratanya 9,55 tahun dan harapan lama sekolah pada aras di 12, sekian. Ini Bapak mana-mana yang kami juga harus sangat terbuka belum tercapai ya, yang diberi warna merah itu adalah indikator kinerja utama yang di DIY tahun 2020 belum tercapai. Ya ini tentu agregasinya adalah dari kabupaten kota dan DIY sendiri. Jadi sumbangsinya jadi antara kabupaten kota dan DIY menyumbangkan kriteria bahwa beberapa indikator kinerja belum kami capai. Lanjut. Ya. Seterusnya kami akan lihat lagi pada masing-masing kabupaten kota. Yang kami beri warna berbeda ini adalah indikator yang tidak tercapai di pemerintah Kabupaten Bantul. Tadi beberapa yang tidak tercapai juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Biro. Nah, misalnya Indonesian Government Index atau IGI, angka harapan lama sekolah, sampai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Bisa kita bedah mana-mana yang belum tercapai karena apanya. Jadi dari seluruh 100% indikator kinerja utama Kabupaten Bantul, itu 84% itu mampu tercapai ya, atau sesuai dengan target.
masih ada 16,06% itu masih harus diakselerasi. Kalau dalam bahasa pengendalian kami, IQ-nya tidak sesuai dengan target, itulah nanti bisa dibedah mana-mana saja yang memang belum bisa kita target. Angkanya mungkin kalau nanti ada yang salah, Ibu Bapak, terutama Pak Kepala Bapeda, mohon dikoreksi karena ini cerminan bersama itu, ini juga angka-angkanya kita sajikan, kita sarikan dari laporan di pemerintah Kabupaten Bantul. Beberapa sasaran bangunan yang kurang pada posisi 100%, walaupun angkanya limitatif, ada yang mencapai 98%, bahkan ada yang 99%. Lanjut, nah ini bisa kita lihat detailnya itu. Misalnya tadi saya sebutkan indeks government Indonesian Government Index IGI itu. Nah, capaiannya targetnya 8, relasinya 7. Ini kan kecil sekali, tapi alasan normalnya adalah sementara berdasarkan tren dan kondisi COVID. Ini penjelasan di COVID. Sebelah kanan, data ini diperoleh dari mana? Kami sampaikan ke hadapan Ibu Bapak. Tadi yang mengejutkan misalnya angka kriminalitasnya naik. Nah, kami dapat laporan dari informasi, data itu diperoleh dari Polres Bantul. Walaupun angkanya kecil sekali itu ya. Jadi kecil sekali dari. Kemudian juga indeks pembangunan kebudayaan. Ya, ini juga kecil sekali. Berikutnya masih bisa kita baca lagi beberapa hal yang belum tercapai. Artinya ini menjadi potret kita supaya berikutnya bisa kita perbaiki bersama gitu Ibu Bapak. Kemudian contohnya begini. Realisasi kegiatan fisik yang kurang dari 100%, penyelenggaraan pendidikan non formal. Ini realisasi fisiknya hanya 85%. Saya beri keterangan di sebelah kanan. Lanjut di slide berikutnya, non sewu, Mbak atau Mas yang membantu kami. Ya. Ini bisa kita lihat itu Bapak, sehingga dari situlah kita bisa tahu OPD mana dengan penjelasan seperti ini atau hambatan seperti ini, apakah di tahun berikutnya bisa kita perbaiki atas kondisi yang menghambat ketidaksesuaian antara rencana dengan target. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat persentasinya sudah bagus, sudah ada yang 95% gitu, tapi kalau melihat dari pagunya kan menjadi cukup besar gitu ya. Jadi ini potret-potret yang kita lakukan sehingga kita bercermin. Berikutnya, ilustrasi berikutnya Ibu Bapak. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, ini misalnya begitu ya. Tuh. Terkait dengan misalnya sebelum ini Mas Mbak yang membantu saya. Ya, terima kasih. Ini misalnya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit kan capaiannya sudah 99%, tapi kemanfaatan misalnya lampu periksa untuk layanan di IGD RSUD dari target 4 unit terrealisasi 4 unit. Nah, kenapa baru terrealisasi 4 unit? Nanti terus kan perlu ada penjelasan supaya kita bisa memaknai ini adalah ada hambatan yang memang tidak mampu dikendalikan. Hambatan itu eksternal misalnya, sehingga ini lalu kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan atas hambatan itu. Asumsi makronya tahun 2022 ini mandat nasionalnya itu pertumbuhan ekonomi ditargetkan oleh pemerintah pusat berkisar antara 5,4 sampai 6, yang tadi pagi kami diskusikan dengan Direktur Makroekonomi Statistik dengan BI, kemudian juga dengan BPS di ruang yang berbeda. Dan ini defisit transaksi dan seterusnya, ini indikator makro nasional yang diinformasikan di RKP 2022. Proyeksi kami di DIY tahun 2022 berikutnya, Mas Mbak, slide berikutnya ini proyeksi makroekonomi 2022. Ya, ini juga berdasarkan atas kajian, kemudian input rilis dari BI, kemudian dari BPS. Ya. Kami mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2022 kisaran 5 sampai 5,4. Yang ini masih menjadi diskusi sangat serius di kami. Kemudian juga ICOR-nya di 5,85 berkisar sampai 5,57 dapat kita capai. IPM-nya kita jelas sudah di angka 79,97 ya, tapi ke depan masih di POMA mampu sampai angka 81,3. Sementara kita coba memperpendek ketimbangan pendapatan dan ketimbangan wilayah dengan menekan 0,462 bisa sampai 0,4235 itu ya. Kemudian di indeks Williamson-nya di 0,569
Kalau mampu kita sampai 0,4575 ya. Dengan pengangguran terbuka kisaran 3,5 dan 3,23. Yang angka kemiskinan itu yang dulu janjinya di RPJMD tahun 2022 DIY itu menuju ke angka 7, tapi dengan pandemi Covid ya, ternyata kan tumbuhnya tadi di samping pertumbuhan ekonomi minus, kemiskinannya menjadi 12,84. Ini di target tahun berikutnya diasumsikan kami mampu menurunkan angka kemiskinan sampai di level 11%. Mari kita lihat Ibu Bapak permasalahan dan isu strategis yang secara gamblang kita lihat ada masih banyak isu permasalahan yang muncul, tapi saya mencatat beberapa hal yang menjadi sama, hampir sama di semua kabupaten kota yang ada di DIY, terutama yang kami beri warna merah ini, Ibu Bapaknya. Ini baik untuk cerminan kita. Berikutnya, dengan kondisi semacam ini, maka Ibu Bapak sebetulnya kami ingin melaju bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota. Kami mensimulasikan isu strategis DIY dimulai dengan kemarin kita menetapkan tema RKPD 2022 yang harus diselaraskan dengan RKP nasional. Kemudian Bantul juga kita lihat sudah bersama-sama melakukan sinkronisasi tentang tema supaya kita bisa linear antara pemerintah pusat, DIY, dan Kabupaten Bantul. Kami lakukan peningkatan layanan infrastruktur dasar untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi ada konsep TPB itu, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentu saja kami bertahun-tahun mengupayakan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan. Kemudian kami lakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Sekali lagi antara kesehatan, ekonomi, dan pendidikan tidak dalam kerangka untuk dikotomikan supaya kita bisa bergerak berjalan bersama-sama dengan konsep living in harmony antara ketiganya. Kemudian kami juga lakukan pemulihan ekonomi, dukungan utamanya kepada UMKM, ya, mikro kecil yang mampu. Ya, tentu harus didukung oleh sebuah digitalisasi sistem yang kita desain dengan Jogja Smart Province. Ini isu strategis yang mengemuka. Sementara tema pembangunannya sudah kita lakukan sinkronisasi juga dengan pemerintah Kabupaten Bantul tentang tema, tentang sasaran, dan seterusnya, walaupun masing-masing dengan frase yang tidak harus sama persis, tetapi hampir presisi. Jadi ada presiden itu ada 9 misi, kemudian dari situ masih ditambahkan arahan beliau menjadi 7 agenda pembangunan, kemudian hasilnya ditambahkan dengan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah tahun yang lampau, capaian-capaian dan sasaran kinerjanya, termasuk dukungan dan outputnya. Kemudian ditambahkan isu strategis yang mengemuka berkenaan dengan kemiskinan, lapangan kerja, UMKM, dan industri. Dari ini maka mainstream-nya adalah bagaimana menggunakan daya guna tema RKP nasional ini yang menjadi prioritas di Kabupaten Bantul dan juga di prioritas di DIY, karena ada 7 prioritas nasional yang bisa digambarkan. Kemarin dulu sudah kita paparkan apa saja yang akan nyenggol di pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga fokus RKP nasional di tahun 2022 itu hanya ada 2, berkaitan dengan bagaimana pemulihan ekonomi dan bagaimana melakukan reformasi struktural. Lanjut di slide berikutnya, Mas atau Mbak yang membantu kami. Ya, ini jadi fokus RKP ini bagaimana langkah menuju misalnya ketahanan pangan, bagaimana menuju langkah peningkatan perlindungan terhadap UMKM, seterusnya sampai dengan bagaimana melakukan reformasi pendidikan dan keterampilan. Ya, inilah mainstream yang kerangka pikir 7 agenda pembangunan nasional itu semuanya adalah nanti bermuara wilayah sebagai basis pembangunan. Kalau tadi di Kabupaten Bantul, desa atau padukuhan sebagai basis pembangunan ini kalau diturunkan menjadi mikro, menjadi demikian. Slide berikutnya. Ya, ini basisnya jadi dari 7 agenda itu tadi, kalau dikerucutkan sebetulnya semuanya itu berbasis pembangunan kewilayahan sebagai basis pembangunan. Jadi ada transformasi ekonomi, rata-rata pertumbuhan tadi kan 6%, kita di angka 5,3 sampai 5,4% gitu ya. Nah, seterusnya. Berikutnya coba kita cek ulang Ibu Bapak tema RKPD yang sudah kita gagas bersama-sama. Ini
kami terakhir mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Bantul, tema yang diusung di RKPD 2022 adalah penguatan produk unggulan yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelas. Ya, kalau kita runutkan kata kuncinya ya tidak sama persis, tapi sudah mengalir linear sebagaimana mainstream yang dikembangkan di pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga DIY menggeser tema menjadi pengembangan SDM unggul dan sektor strategis untuk pemulihan sosial ekonomi di DIY. Mainstreamnya SDM unggul, ya sehat, berpendidikan, dan berbudaya. Tentu dilakukan pemulihan untuk sosial ekonomi masyarakat, termasuk kualitas infrastruktur dasar yang memadai. Dari tema dan prioritas pembangunan DIY ini, kemudian kami merucutkan ke tematik pembangunan DIY 2022. Tema mengakibatkan kami harus melakukan fokus dan lokus pembangunan yang memperhatikan isu-isu strategis tadi yang muncul, baik di Kabupaten Bantul yang agregasinya ke DIY menjadi tematik pembangunan. Apa yang harus kami lakukan, Bapak Ibu? Kami memperhatikan bahwa masih ada ketimpangan wilayah, masih ada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Masih perlu melakukan tindak lanjut atas pembangunan kesehatan sosial masyarakat dampak pandemi COVID. Karena prediksinya kapan kita juga tidak tahu akan berakhir. Makanya tadi kami mengatur living in harmony dengan pandemi ini di sini ya, dengan melakukan prokes yang ketat kita bisa berjalan, karena dua-dua sumber ekonomi kita, pendidikan dan pariwisata, dua-duanya nyaris memerlukan kerumunan. Nanti kalau tidak pakai prokes malah menjadi klaster-klaster yang baru gitu. Ya, ini relasi prioritas nasional dan DIY, termasuk dalamnya adalah kabupaten kota. Ada 7 prioritas nasional tadi, kemudian kita bawa ke temanya di DIY, pengembangan SDM unggul, sektor pemulihan ekonomi DIY, yaitu prioritas-prioritas yang kita coba bagaimana kita bangun bersama-sama dari tema RKP ke tema RKP di DIY, sehingga juga menjadi bahan prioritas di DIY. Kemudian pada sesi akhir akan kami sampaikan arah kebijakan pembangunan 2022. Jadi kalau kita melihat dari cerminan tadi berdasarkan data, fakta yang kita serap di DIY, hari ini kita diskusi dengan pemerintah Kabupaten Bantul, target pembangunan untuk DIY yang diarahkan dalam RKP, ya, dalam rencana kerja pemerintah, itu untuk DIY diarahkan mampu melakukan laju pertumbuhan ekonomi pada angka 5,3 sampai 5,6. Kemudian tingkat kemiskinannya dipaku mampu menuju ke angka 11,02. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya adalah 4,18 sampai syukur bisa mencapai sampai 3,45. Di sebelah kanan adalah arah kebijakan pembangunan Jawa Bali. Salah satunya adalah yang menjadi arah kebijakan nasional adalah mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah Jawa bagian selatan, ya Jawa bagian selatan dan Bali tadi itu. Sehingga kalau Bali itu di bagian utara, Jawa itu di bagian selatan, ya. Sehingga inilah yang menjadi pusat pengembangan ekonomi skala lokal dan regional dengan bertumbuh pada agro, industri, dan ekowisata. Ini saya kira yang nanti akan menjadi bagian linear antara pemerintah pusat, DIY, dan Kabupaten Bantul. Jadi mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah Jawa bagian selatan. Saya kira posisi Kabupaten Bantul ada posisi di wilayah selatan ya. Ini prediksinya. Sehingga sasaran pertumbuhan itu bisa diprediksi optimis, kemudian juga kadang-kadang kita berpikirnya moderat dan seterusnya. Ya. Lanjut berikutnya. Gitu. Sehingga untuk kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Bantul, kalau kita melihat dari RPJMD-nya, kami mengingatkan bersama Bapak Ibu, Pak Kepala Bapeda, karena seiring dengan penyusunan RPJMD periode 2022-2017 di RPJMD-nya 5 tahun itu,
Itu iringan awalnya dimulai dari RKPD ini sebetulnya, sehingga ini baseline betul yang memantapkan nanti angka-angka itu, target-target kinerja itu akan muncul di RPJMD. IPM-nya 2020 didesain di angka 81,61 tadi. Ya, angka kemiskinannya kebijakan pembangunan wilayah Bantul itu di RPJMD-nya itu ya, pembangunan wilayah itu di angka menuju sama dengan DIY di 7,05. Tapi mari kita lihat Ibu Bapak di arah kebijakannya. Tentu kami juga menuju angka 7 DIY mereposisi tadi ke angka 11 gitu ya. Walaupun nanti pertumbuhannya di angka 11 kalau bisa gitu ya, tapi masih ada range-nya sampai 12,68 di penurunan angka kemiskinan. Kemudian pengangguran terbukanya kalau bisa kita di angka 3,23 sampai dengan 3,5. Pertumbuhan ekonominya antara 5% sampai 5,4%. Nah, sementara untuk target kewilayahan Kabupaten Bantul, harapannya ini juga muncul di RKPD, pertumbuhan ekonominya mampu mencapai angka 4,1% sampai 4,7. IPM-nya 80,63 sampai 81,03. Angka kemiskinannya dari 13 ya sekarang di angka sekitar itu gitu ya, ya mampu mencapai 11,95. Harapannya begitu, walaupun di agregasi kami di angka 11 sampai dengan 12,69. Ini kebijakan kewilayahan untuk Kabupaten Bantul. Kemudian kami semua sudah bersepakat usulan prioritas Kabupaten Bantul ke DIY tahun 2022. Ya, ini kami jaga supaya mentes gitu ya Bapak Ibu. Itu pertama berkaitan dengan penyelenggaraan jalan, peningkatan jalan Terong Patok, kemudian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu LPJU Jalan Serandaan, Palpa Bangku Barat, ruas Pandak Serandaan. Kemudian usulannya yang bersepakat adalah rehabilitasi sosial, ya boga sehat untuk disabilitas dan lansia terlantar. Kemudian menjadi catatan bersama Ibu Bapak, ini catatan terakhir kami, ya. Pertama, mohon dilihat kembali capaian IKU Kabupaten Bantul menjadi perhatian, terutama fokus untuk capaian 7 indikator kinerja sasaran yang belum atau tidak tercapai. Jadi ini referensi utamanya, salah satunya itu termasuk langkah ke depan yang sampai 2022. Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi harus menjadi salah satu acuan penyusunan kebijakan perencanaan berikutnya. Jadi akan menjadi pembiasaan kita, perencanaan by evidence tadi gitu. Kemudian lakukan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, DI dan Bantul, terutama terkait dengan prioritas pembangunan dan tematik pembangunan yang harus dapat dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk mengurangi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bantul. Tadi permasalahan juga sudah disampaikan Pak Kepala Bapeda Bantul. Dan perlu penguatan percepatan belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian yang diharapkan mampu merespon lemahnya sisi permintaan. Jadi pergeseran-pergeseran ya, kami juga melakukan pergeseran-pergeseran dari triwulan 2 ke 1, 3 ke 2 dan seterusnya kita melakukan. Kemudian perhatikan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit, terutama penyerapan tenaga kerja ya, jadi padat karya dan sebagainya, serta yang mampu mengurai multiplier efek besar perlu menjadi perhatian. Ini catatan kecil kami untuk Kabupaten Bantul. Semoga ini menjadi langkah bersama. Jangan khawatir, Bantul juga tidak sendirian, masih ada DIY, masih ada pemerintah pusat yang selalu berkolaborasi. Terakhir kami sampaikan, jangan lupa untuk melakukan kerja atau kinerja lintas sektor supaya bisa mendatangkan manfaat untuk investasi yang lebih besar sehingga manfaatnya terasa betul untuk masyarakat di Kabupaten Bantul. Saya kira demikian, Mas Pulung, Pak Asisten yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan menjadi bahan diskusi kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, tutur kata yang tidak berkenan.
kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Beni atas paparannya berkaitan dengan arah kebijakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentu saja memang sudah seharusnya selalu selaras dengan Bantul dan juga dengan pusat. Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan pada forum ini untuk Bantul. Yang pertama adalah tadi ada beberapa indikator memang yang belum bisa tercapai sebesar 16%. Di antaranya ada lama sekolah, kemudian pemerataan pendapatan atau indeks Gini-nya. Pemerintah provinsi menginginkan bahwa kita fokus pada IKU yang belum tercapai, kemudian juga hasil pengendalian dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ke depan. Kemudian juga beliau mengingatkan tentang sinergi DIY dan pemerintah. Kemudian percepatan pembelajaran tentu saja baik 2021 maupun ke depannya harus lebih cepat. Kemudian sektor pengungkit juga harus menjadi perhatian bagi rencana pembangunan kita di tahun 2022. Baik, 3 narasumber telah menyampaikan paparannya, dan yang pertama dari Pak Anung kaitannya dengan pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian Pak Isa tentang RKPD Bantul 2022, kemudian yang ketiga adalah Pak Beni Suharsono tadi kaitannya dengan arah kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2022. Tentu saja karena ini pesertanya cukup banyak dan tidak hanya yang ada di sini, saya kira juga kami berikan kesempatan kepada para peserta Musrenbang ini untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau apapun atau masukan yang berkaitan dengan Musrenbang ini. Untuk itu waktu kami berikan kepada audien di sini maupun audien yang ada di Palladium, termasuk kepada Bapak dari Forkompinda, juga mohon kiranya bisa memberikan masukan baik dari Kejaksaan, dari Kodim maupun dari Polres, Pengadilan dan lain sebagainya. Monggo kita beri waktunya. Yang di sini ada, yang hadir langsung sudah ada. Sebenarnya tidak ada. Yang melalui Zoom ada Bapak? Yang melalui Zoom? Assalamualaikum Bapak. Ya, monggo ya. Dari Maaf Bapak, ini saya dari penyandang disabilitas. Oh ya, siap. Monggo. Supriyati Bapak, maaf. Ya, ini tidak memakai video karena ini mengkondisikan sinyal Pak. Di sini kan habis hujan deras. Ya, terima kasih atas waktunya, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang ada di Musrenbang pada siang hari ini. Saya Supriyati dari penyandang disabilitas, dan saya penyandang disabilitas netra Bapak. Berkaitan yang disampaikan oleh Bapak dari Kepala DPRD, ada beberapa yang bisa kami simpulkan, yaitu tentang peningkatan di bidang ekonomi, kesenjangan, dan SDM, Pak, dan kelurahannya. Di sini kami mengharap untuk kaitannya dengan peningkatan ekonomi, harapan kami ada kesempatan kami untuk penyandang disabilitas yang selama ini mempunyai produksi atau berwira swasta, itu selama ini kami mengalami kesulitan untuk pemasaran, Bapak. Itu alangkah berterima kasih kami apabila di
sektor-sektor pariwisata itu ada tempat yang untuk memasarkan hasil dari hari kerja kami gitu. Untuk itu kami dari penyandang disabilitas insya Allah akan mengadakan pendataan untuk teman-teman disabilitas yang mempunyai usaha Bapak. Sehingga nanti bisa terkoordinir apabila kesempatan itu ada pada kami. Terus yang kedua, untuk kami mohon keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan perumusan kebijakan yang kaitannya dengan pembangunan di segala sektor, itu dari pemerintah desa itu hendaknya ada keterlibatan kami Bapak, sehingga kami bisa berkontribusi dengan kemampuan kami dan dengan apa yang kami butuhkan. Untuk berikutnya yang untuk infrastruktur, kami mohon untuk di layanan publik khususnya, itu mohon untuk bangunannya yang layak dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok rentan, termasuk kaum disabilitas. Dan di gedung-gedung mungkin yang sudah terbangun pada saat-saat ini, mungkin bisa disiasati dengan adanya lift Pak, untuk yang berlantai. Soalnya selama ini kami terkendala, teman-teman yang mempunyai kursi roda atau krek semacam itu terkendala dengan kalau misalnya mau sowan ke gedung-gedung yang ada di Bantul ini, kalau yang berlantai itu kami kesulitan untuk mengakses itu Pak. Tapi dengan adanya lift, insya Allah kami bisa mengakses. Kalau belum ada ram yang untuk mencapai lantai-lantai yang berikutnya gitu. Kaitannya dengan ini Pak, penganggaran, alokasi penganggaran. Selama ini untuk organisasi-organisasi penyandang disabilitas itu tidak ada alokasi penganggaran, sehingga kami sulit untuk menggerakkan teman-teman kami untuk berpartisipasi dan berkontribusi di pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul ini. Dan untuk itu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin kalau ada penambahan-penambahan yang lain, nanti akan kami diskusikan dengan teman-teman, itu nanti akan kami sampaikan melalui Google Form. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Supriyati atas masukannya yang cukup mengena di beberapa sasaran. Di antaranya adalah nanti kami sampaikan kepada Pak Hanung dan juga kepada Pak Isa, bahkan nanti kalau memungkinkan nanti ke Pak Sekda. Baik, masih ada lagi di ya, selamat siang. Selamat siang. Halo, terdengar ini? Iya, monggo. Ya, baik. Ini kami dari KONI Kabupaten Bantul, Pak Bulum. Terkait dengan visi Kabupaten Bantul untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Ini tentunya di dalam misinya, khususnya misi yang kedua, pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter, berbudaya istimewa. Nah, terkait juga dengan permasalahan belum optimalnya tantrum kenakalan remaja, juga tingginya angka kemiskinan, khususnya kenakalan remaja. Nah, di sini kami mengusulkan, karena tadi kami lihat prioritas pembangunan itu belum ada di situ, tetapi untuk ini perlu adanya pembinaan terhadap generasi muda. Ya, baik di bidang kepemudaan, seni budaya, olahraga, dan pramuka, sehingga ini akan mengurangi, harapannya mengurangi kenakalan remaja. Nah, tentunya untuk pembinaan ini yang pertama dibutuhkan dana atau anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut. Di samping itu juga diperlukan dana sarana prasarana. Khususnya yang ada di bidang olahraga, kami berharap bahwa Bantul itu punya
satu kawasan olahraga tertentu, yaitu Bantul Sport Center yang ada di Stadion Senopati. Nah, di sana perlu dilengkapi adanya sarana kolam renang, kemudian gor, gedung olahraga, dan juga mungkin kantor KONI sekalian, sehingga KONI selaku instansi yang membantu pemerintah daerah di dalam pembinaan olahraga prestasi bisa mewujudkan harapannya. Kami kira itu yang perlu kami usulkan atau kami sarankan, hingga nanti Kabupaten Bantul itu punya Bantul Sport Center yang ada di kawasan Stadion Senopati. Kiranya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Wid atas masukannya berkaitan dengan pembinaan generasi muda. 3,622 maksudnya itu 3.600. Halo, baik. Satu lagi sesi pertama ini kami mohonkan kalau memang masih ada. Permisi Pak. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenankan kami perwakilan dari Forum Anak Bantul. Di sini kami mau menyampaikan suara anak Bantul tahun 2021 yang sudah kami bentuk pada tanggal 20 Februari 2021 pada saat Kongres Anak ke-12 Forum Anak Bantul. Jadi suara anak ini kami bentuk bersama-sama dengan perwakilan anak-anak dari perkecamatan di Kabupaten Bantul. Izin Bapak menyampaikan suara anak pada tahun 2021. Jadi ada 5 klaster, yang di dalam satu klaster tersebut ada 2 suara yang akan kami angkat dan harapannya ke depan bisa direalisasikan bersama dari Forum Anak Bantul, kemudian dengan instansi-instansi terkait dan para pemangku jabatan di Kabupaten Bantul. Yang pertama, klaster hak sipil dan kebebasan. Kami Anak Bantul menginginkan pendaftaran PIP secara transparan. Kemudian yang kedua, kami Anak Bantul menginginkan adanya laman informasi yang layak anak. Kemudian di klaster 2, pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga. Yang pertama, kami Anak Bantul menginginkan adanya sosialisasi dari Dinas Sosial untuk pemuda-pemudi atau karang taruna untuk mencegah prostitusi anak. Kemudian di klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang pertama, kami Anak Bantul menginginkan pengoptimalan dan pemerataan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dengan melibatkan orang tua. Kemudian yang kedua, kami Anak Bantul menginginkan pemerataan fasilitas kantin sehat di sekolah. Klaster keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Suara anak yang pertama yaitu kami Anak Bantul menginginkan pemerintah untuk membuat atribut yang mengandung unsur aksara Jawa di ruang terbuka hijau, serta tempat pariwisata untuk menjaga kelestarian aksara Jawa. Kemudian yang kedua, kami Anak Bantul menginginkan pemerintah meningkatkan kualitas server untuk pelaksanaan ujian berbasis online di sekolah. Kemudian klaster 5, perlindungan khusus. Yang pertama, kami Anak Bantul menginginkan pemerataan balai latihan kerja di setiap kecamatan untuk orang yang kurang mampu, supaya anak tidak tereksploitasi khususnya di bidang ekonomi. Kemudian suara anak yang terakhir yaitu kami Anak Bantul menginginkan pemerataan dan pengoptimalan fasilitas difabel. Jadi itu tadi Pak 9 suara anak Bantul tahun 2021. Kami Forum Anak Bantul memiliki 4 peran penting di Kabupaten Bantul ini. Yang pertama sebagai wadah partisipasi anak, yang kedua perwakilan anak di pemerintahan, yang ketiga tentunya membuat suara anak, dan yang keempat sebagai agen pelopor dan pelapor. Harapannya dari Anak Bantul kita semua bisa bersinergi bersama-sama, berkolaborasi sehingga nantinya Kabupaten Bantul bisa mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami perwakilan Forum Anak Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas siapa ya tadi ya? Dari Forum Anak Bantul? Mungkin namanya bisa disampaikan? Mas Syauki, Pak. Syauki. Oh, Syauki ya, Mas Syauki. Matur nuwun.
Bisa, siap. Baik, matur nuwun Mas Sauki. Ada 3 sementara ini di sesi yang pertama. Yang pertama nanti kepada Pak Anung, kemudian kepada Pak Isa, dan juga Pak Sekda, terutama ini tadi yang banyak justru Pak Sekda. Baik, Pak Anung masih, halo Pak Anung, DPRD, ke Pak Sekda Rumiyin saja, Pak, monggo Pak Helmi, ada banyak ini Pak, dari Forum Anak Bantul tadi ada 9, menginginkan beberapa program masuk. Ya, kemudian ada beberapa juga dari KONI, Pak, kaitannya dengan pembinaan pemuda, dan dari Bu Supriyati di penyandang disabilitas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 penanya yang menyampaikan gagasan di kesempatan Musrenbang kesempatan ini, kami ingin memberikan jawaban. Yang pertama dari Ibu Supriyati, bahwa selama ini memiliki kendala dalam hal pemasaran produk-produk yang dibuat atau diproduksi oleh para difabel. Nah, kami tentunya pemerintah Kabupaten Bantul itu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memasarkan produk-produk UKM bukan saja pada level lokal kabupaten atau regional DIY, tetapi juga bisa merambah ke seluruh Nusantara. Nah, oleh karena itu pada hari Senin yang akan datang, kami akan menyelenggarakan sebuah kegiatan, yakni sosialisasi pemanfaatan aplikasi belanja langsung pengadaan. Yang ini nanti seluruh produk-produk yang ada itu bisa ditampilkan pada sebuah ruang yang telah kita sediakan, di mana pada hari Senin yang akan datang, kami akan menghadirkan narasumber, yakni dari LKPP Jakarta yang punya kompetensi di bidang pengadaan, kemudian PT Bhinneka Jakarta, serta Bapak Bupati Bantul. Nah, oleh karena itu, pada hari Senin yang akan datang, kami mengundang dari difabel Bu Supriyati, nanti akan kami sediakan link secara online, ya, online. Nah, karena tempat penyelenggaraan itu ada di Gedung Induk lantai 3, tempat sekarang ini diselenggarakan Musrenbang, yang mana kami tahun ini belum dapat menyediakan lift, tetapi insya Allah tahun depan lift di Parasamnya sudah jadi, sehingga Bu Supriyati dan kawan-kawan dari difabilitas kalau memanfaatkan gedung induk Parasamnya sudah bisa sampai ke lantai 3. Sekarang sedang dalam proses pengadaan gitu. Sekali lagi nanti akan kami undang, barangkali nanti bisa menginformasikan kepada kami Bu Supriyati, surat kami dikirimkan ke mana gitu, agar besok Senin bisa mengikuti acara dimaksud, sekalipun melalui Zoom dengan link yang kami sediakan. Kemudian yang kedua dari Pak Supriyanto Widodo yang mewakili KONI. Memang pemerintahan sekarang ini ada semangat yang lebih untuk bisa mengoptimalkan keberadaan Stadion Sultan Agung. Beberapa waktu yang lalu kami telah mendiskusikan dengan Bapak Wakil Bupati Bantul terkait dengan hal tersebut, di mana kompleks Stadion Sultan Agung harapannya betul-betul menjadi sport center, tempat pemasaran produk-produk yang dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, kemudian perkantoran KONI, dan juga kolam renang serta stadion
ya indoor. Nah, diskusi-diskusi yang telah kami laksanakan ini tentunya diharapkan nanti bisa tercapai dengan cara tentunya kita optimalkan melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat. Karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bantul tentu sangat berat apabila memenuhi harapan warga masyarakat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah pembinaan para generasi muda, para atlet, olahragawan, dan sekaligus juga pengurangan kenakalan remaja yang dilaksanakan pembinaan melalui kegiatan olahraga yang dikoordinasikan oleh KONI Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, mohon doa restunya Pak Supriyanto Widodo, kami beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bantul secara perlahan akan mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut. Kemudian yang ketiga, Pak Syauki dari Fonaba, Forum Anak Bantul, 9 catatan yang direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk dilaksanakan. Tentu kami juga menginginkan dokumen dari panjenengan sehingga nanti Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bantul bisa melakukan distribusi program yang diharapkan oleh Fonaba sebagaimana tadi disampaikan. Nah, tentu kalau informasi yang kami dapatkan di forum ini sebagaimana tadi telah panjenengan sampaikan sangat-sangat terbatas di dalam pemahamannya. Sehingga kalau ada dokumen tertulis nanti dikirimkan kepada kami ke Bapeda bisa melakukan distribusi program bidang kesehatan tentu nanti di Dinas Kesehatan gitu. Kemudian usulan untuk membuat aksara Jawa di ruang terbuka hijau itu bisa didistribusikan ke DLH atau Dinas Kebudayaan. Nah, hal-hal ini adalah untuk menciptakan spesifikasi program sehingga tugas pokok dan fungsi perangkat daerah bisa dilaksanakan. Di sisi lain kebutuhan Forum Anak Bantul pun juga bisa diakomodir secara bertahap. Nah, oleh karena itu kami tunggu surat dari panjenengan. Saya kira demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara atau ke moderator. Atau Pak Isa mau menambahkan? Oh, saya kira cukup. Monggo Pak Pulung kami persilahkan. Matur nuwun, cukup lengkap yang disampaikan Pak Sekda, baik kepada Ibu Supriyati, Mas Syauki maupun Pak Supriyanto Widodo. Untuk itu saya kira karena waktu jua yang harus bicara sedikit Pak. Hanya saja kami beri kesempatan untuk proyek manajemen support dari Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, semoga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang sedoyo. Moga-moga Pak Beni masih di sini, Beni Suharsono. Begini, kami dari PMS DIT. Saya nggak terlalu kenal Bantul, kecuali kami ini tinggalnya berkantor di Bantul, Pak. Ngesti Harjo Kasian, Bantul. Kami sering ke Bantul hanya karena untuk makan tongseng ayam di Sidomoro, Pak. Jadi itu aja yang kami kenal dengan baik. Tapi begini, dalam ITMP, Integrated Tourism Master Plan, yang telah dibuat, itu ada 2 bagian dari 6 kecamatan di Kota Jogja yang menyentuh Bantul, Pak. Yang pertama adalah tempat Kota Gede, ya. Itu ada bagian-bagian di mana Kabupaten Bantul masuk di dalam kecamatan atau objek-objek yang ada di Kota Gede.
Yang kedua ada di Panggung Kerapiak. Ya. Ini menjadi sangat menarik, sehingga kami harus melakukan koordinasi dengan baik antara Pemkot Kota Yogyakarta dengan Pemda Bantul agar perencanaannya itu bisa integrated, Pak. Tolong ini bisa difasilitasi karena tahun 2021-2022 ini perencanaan harus sudah selesai dan kami harus mempersiapkan proyeknya untuk dijalankan. Terus yang kedua, dari uraian yang tadi telah disampaikan, baik Pemda Bantul maupun Pemda DIY, saya melihat bahwa di situ terjadi yang namanya pandemi yang mengakibatkan adanya new demand, ya, new market membutuhkan new supply. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi termasuk Bu Supriyati dan juga teman-teman yang dari anak Bantul itu perlu dicermati dengan baik, Pak. Karena sebetulnya itu adalah new demand dan new market yang harus dipenuhi dengan new supply. Dengan demikian, program yang dibuat tadi, syukur-syukur ya kalau bisa masuk program ITMP juga di situ nantinya. Dan saya yakin potensi pariwisata Bantul itu besar sekali, Pak, dari apa yang sudah kami lihat. Jadi tolong mulai dipetani saja lah, kita bisa diskusi dengan baik. Kami pernah bertemu dengan Pak Gupi waktu itu. Kami melihat memang Bantul itu sebetulnya memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi DIY. Terima Pak. Pun dari PMS Borobudur Jogja Prambanan. Matur nuwun sangat masukannya. Pak Beni Tasilengga. Siap, Pak Asisten. Monggo, Bapak ada sedikit masukan. Matur nuwun sudah gabung Pak Sekda. Pak Sekda, Assalamualaikum Pak Sekda, sehat terus. Matur nuwun Mas Budi. Salam sehat. Sehat. Bagus sekali ini ya, luar biasa. Kapan ke Bapedanya DIY Mas Budi ini? Terima kasih. Jadi kami sama sekarang sedang mendesain dan sudah dalam posisi terurai mulai didaftar dan melalui akselerasi pendaftaran ke UNESCO berkenaan dengan sumber filosofi. Sumber filosofi itu akselerasi antara dua wilayah yaitu Bantul dan kota. Tentu akan mulainya kalau dari selatan mulai imajinernya mulai pantai selatan sampai ke Gunung Merapi. Tapi kalau penggal imajinernya dari Panggung Kerapiak sampai ke Tugu Palputih. Tentu ini dalam kolaborasi yang sangat ketat antara dua pemerintahan melibatkan sehingga di tengah-tengahnya tadi menaunginya adalah pemerintah Gunung Kidul. Nah, ini untuk bisa membaca peluang-peluang yang tadi Mas Budi sampaikan, kekuatan super prioritasnya Borobudur itu menjadi marwah pengembangan di wilayah utara Kulon Progo sampai ke Bandaria, ke timur sampai ke Bantul. Tentu sebagai daerah penyangga, Bantul punya posisi yang sangat strategis, sehingga di wilayah selatan menjadi fokus karena di wilayah selatan adalah bagian ruang strategis keistimewaan DIY. Sehingga sama saran dari Mas Budi tadi dari PMS Borobudur Jogja Prambanan menjadi lokus kami juga di dalam merencanakan pembangunan di wilayah selatan. Sedang didesain tentang kawasan ekonomi khusus di wilayah selatan. Ini untuk menangkap peluang sampai perkembangan di wilayah utara. Mas Budi sekarang sudah membangun kawasan Klangon gitu ya di ujung Kulon Progo. Saya kira kami akan menangkap yang sama Pak Mas Budi di wilayah Bantul. Tadi juga sudah mulai digagas bicara dais, bicara reguler. Saya kira ini hanya kami bicara soal kantong, tapi keberpihakan di wilayah selatan karena kita sudah menggeser tema. Dulunya adalah utara bagian muka, sekarang wilayah selatan harus menjadi bagian muka, sehingga konsentrasi DI pun ke wilayah selatan. Di dalamnya ada pantai-pantai yang sangat eksotik di
wilayah selatan. Saya kira tanggapan kami begitu, Pak Asisten, matur nuwun. Pak Beni. Pak Beni, Pak Budi atas pemasukannya. Baik, ini untuk yang terakhir mungkin kami mohon dari Persatuan Ahli Gizi. Tadi ingin menyampaikan sedikit. Monggo dari Persatuan Ahli Gizi, wonten. Tidak jadi. Dari Persagi. Terakhir Pak. Yang pertama, kami dari Persagi Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Bantul sangat apresiasi dan siap mendukung program-program yang ada di Pemuda Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, kami mungkin hanya memberi sedikit masukan terkait dengan penanganan masalah stunting di Kabupaten Bantul. Yang pertama, kalau dari teman-teman kami yang ada di Puskesmas, yang pertama terkait dengan penanganan stunting ini, alangkah lebih baiknya nanti kami mengajak untuk kerjasama antar OPD atau antar seksi, antar OPD, antar sektor, sehingga penanganan stunting di Kabupaten Bantul, atau mungkin tidak hanya stunting, tetapi balita yang gizi buruk pun nanti dengan segera mungkin dapat bisa ditangani. Kemudian yang selanjutnya, kami mengharap mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kapanewon, tingkat kecamatan, untuk bisa dibentuk tim dalam penanganan masalah balita gizi buruk atau balita yang gizi stunting, sehingga kami bersama-sama dapat segera menangani masalah itu tadi, stunting dan sebagainya. Kemudian kalau dulu kami masih ingat ada Bapak Asuh di setiap kecamatan. Apakah Bapak Asuh ini masih ada dan masih berlaku? Umpamanya masih ada dan masih berlaku, alangkah lebih baiknya yuk kita bareng-bareng bersama-sama dalam penanganan masalah stunting ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan program Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini karena di masyarakat kita, sebenarnya untuk lahan olahraga itu kan sangat minim, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sehingga kami menghimbau, mengharap sekali bahwa untuk lahan olahraga ini, untuk tempat bermain kami, para pemuda-pemudi, sehingga dalam sehari-hari itu untuk bermain bersama gadget bisa dikurangi, karena di masyarakat itu kok seringkali masalah gadget ini, HP ini kok sering muncul, sehingga ketika nanti ada tempat olahraga ini bisa dialihkan, yang awalnya bermain gadget bisa kerjasama atau bisa olahraga bersama-sama. Kemudian dalam gerakan gemar makan sayur dan buah, di tempat kami alhamdulillah sudah ada yang namanya KWT, Bapak Ibu, kelompok wanita tani, dan kami bersama-sama ikut nimbrung di situ, di KWT itu, sehingga untuk kebutuhan sayur dan buah ini sangat-sangat bisa mencukupi, terutama untuk wilayah kami. Nah, ini KWT ini program bagus dari pertanian, sehingga kami mengharap KWT ini bisa disebarluaskan di mana-mana. Nanti bisa disosialisasikan terkait dengan KWT ini. Kemudian untuk gemar makan ikan, gemar makan ikan ini karena wilayah kita sumber lauk hewani terutama dari ikan, kita banyak pantai. Nah, di situ program gemar makan ikan ini yang sudah dicanangkan dari Dinas Pertanian dibantu Dinas Kesehatan, sangat bagus sekali. Nah, ini kami dari tingkat masyarakat, beberapa waktu kami pernah diskusi dengan masyarakat terkait dengan program makan ikan ini. Mereka sangat tertarik
sekali dengan program Gemar Makan Ikan. Hanya saja terkait dengan masalah dana dan sebagainya ini mohon nanti dibantu Bapak Ibu semuanya terkait dengan program Gemar Makan Ikan. Kemudian yang terakhir, boleh Bapak yang terakhir. Kemudian yang terakhir dengan posyandu di kampung Bapak, di kampung atau di dusun. Kami kok merasa untuk pelaksanaan posyandu ini selama ini baru dipegang oleh PKK dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang saat ini dibawahi dengan Puskesmas. Kami mengharap untuk OPD yang lainnya untuk bisa ikut bergabung yuk posyandu ini sebagai tangan panjang dalam penanganan masalah kesehatan. Nah ini ayo kita gerakkan bersama. Sehingga Pak, masyarakat itu benar-benar handar beni, mempunyai rasa milik, mempunyai rasa gitu. Aku di posyandu sing posyandu ini sebagai tangan terbawah dalam identifikasi masalah kesehatan. Nah, yuk semoga bareng-bareng. Nah ini, gitu Bapak Ibu, ngapunten kok agak terlalu banyak. Nanti kami mohonkan untuk tanggapannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun di Persatuan Ahli Gizi. Saya kira ini tadi masukan semuanya. Saya kira ikut Zoom meeting semua. Ini yang pertama dari Dinas Kesehatan tentang stunting. Saya kira mau dicatat. Kemudian dari Dikora tentang masukan tentang lahan olahraga. Kemudian Dinas Pertanian kaitannya tetap mempertahankan KWT-nya. Kemudian posyandu mohon bisa dikeroyok selain PKK dan Dinkes. Saya kira ini teman-teman OPD sudah mencatat semua masukan dari teman-teman dari Persatuan Ahli Gizi Bantul. Baik, untuk selanjutnya kami mohon masukan dari teman-teman lewat web kita, mungkin dimunculkan Mas. Apabila ada masukan dan tanggapan, karena waktu juga harus memisahkan kita, mohon itu di link itu bisa dicatat ataupun di foto dengan HP gitu supaya diingat. Ya, saya kira itu dan kita cukupkan pertemuan hari ini berkaitan dengan Musrenbang. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua partisipan, baik dari teman-teman OPD, dari Bapak Forkompinda, kemudian dari teman-teman lembaga sosial masyarakat yang juga ikut partisipasi dan hadir pada kali ini, teman-teman dari Kapanewon, Pak Lurah, Pak yang bisa hadir, kemudian dari beberapa semuanya partisipan. Intinya kami mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah, sehingga mohon masukan yang belum bisa ada waktu dan kesempatan hari ini, kami mohon bisa dimasukkan dalam link yang kami paparkan di atas. Dan apabila ada salah tutur kata kami dalam mengantarkan ini banyak keliru, salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pertemuan kita tutup bersama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.